Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Matematika Diskrit pertemuan 11 tentang teori aplikasi dan terminologi graf. Teori graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antar objek-objek tersebut. Nah, ini graf ini digambarkan atau direpresentasikan secara visual dengan sebuah noktah, bulatan atau titik atau lingkaran, dan sebuah garis untuk menghubungkan titik-titik atau noktah atau bulatan tersebut. Secara matematis, graf juga bisa didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E, di mana V adalah himpunan berhingga dan tidak kosong dari simpul-simpul atau noktah, bulatan atau titik yang tadi ya. Istilah lainnya simpul, vertis atau vertex atau node. Notasinya adalah V1, V2, V3 dan seterusnya. Kemudian E adalah himpunan sisi atau ruas atau garis atau edge atau arcs. Kalau dalam ruas berarah maka disebutnya arcus atau arcs. Yaitu notasinya E1, E2, E3 dan seterusnya. Di mana himpunan sisi ini adalah berfungsi untuk menghubungkan sepasang simpul atau node. Ada macam-macam graf ya. Simpul pada graf dapat dinomori dengan huruf, bilangan asli atau keduanya atau gabungan dari huruf dan angka ya. Sedangkan sisi atau garis atau ruas menghubungkan suatu simpul V ke I dengan simpul V ke J itu dituliskan dengan VI, VJ ya. Jadi kalau kita menuliskan garis misalkan pada gambar yang B itu ya, E1 itu kan garis, atau kita bisa menyebutkan 1, 2 karena garis itu menghubungkan simpul 1, 2. Ada banyak jenis graf tergantung dari sudut pandangnya. Misalkan dari ada tidaknya sisi berganda, kemudian arahnya. Kalau kita lihat gambar yang sebelumnya, pada graf yang paling kiri itu disebut graf sederhana. Di situ tidak ada ruas sejajar ataupun gelung atau gelang. Sedangkan graf ganda yaitu graf yang G2 yang tengah, di situ ada graf berganda. Graf berganda atau ruas berganda atau sisi berganda atau sisi sejajar istilahnya itu adalah sisi yang menghubungkan dua simpul yang sama. Seperti misalkan simpul 1, 3 atau 4, 3, di situ ada dua ruas yang menghubungkan mereka. Untuk yang menghubungkan 1 dengan simpul 3 yaitu E3 dan E4, yang menghubungkan simpul 3 dengan simpul 4 ada dua ruas yaitu E6 dan E7. Nah, ini yang disebut dengan ruas sejajar atau ruas berganda atau sisi berganda. Yang kanan yaitu graf semu, di situ ada loop atau gelung atau gelang yaitu ruas E8. Di situ menghubungkan antara simpul 3 dengan dirinya sendiri. Nah, itu yang disebut dengan loop atau kalang atau gelang atau gelung. Jadi gambar yang paling kiri tadi atau graf 1 itu adalah graf sederhana. Sedangkan yang dua kanan yaitu unsimple graph atau graf tidak sederhana. Nah, graf yang tidak sederhana ini dibagi dua. Yaitu yang G2, G3 tadi. Yang G2 itu termasuk kategori multigraf, sedangkan yang G3 tadi pseudograf. Jadi multigraf itu adalah graf yang mengandung sisi ganda atau sisi sejajar. Kemudian graf semu yaitu graf yang mengandung sisi gelang atau gelung atau loop ya. Nah, itu dilihat dari ada tidaknya sisi ganda ataupun gelang. Kita juga bisa membagi graf dari sudut pandang lain yaitu dari jumlah simpulnya. Ada graf berhingga, ada graf tidak berhingga. Yaitu graf yang simpulnya berhingga dan jumlah simpulnya tidak berhingga. Ada juga dilihat dari ada tidaknya arah, yaitu ada graf tidak berarah. Graf yang tadi G1, G2, G3 itu termasuk undirected graph atau graf tidak berarah karena tidak ada arahnya pada garisnya. Ada juga graf berarah. Graf berarah contohnya ini, Anda lihat di situ ada arahnya untuk setiap ruas. Anda lihat pada saat di situ misalkan saya ambil ada arah dari 4 ke 3. Kita menyebutnya ruas 4, 3, bukan 3, 4 karena orientasi arah itu mempengaruhi penyebutan arkusnya.
Nah, ini untuk apa graf? Ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya misalkan pada rangkaian listrik, isomer senyawa kimia karbon, transaksi konkuren, misalkan digambarkan sebagai berikut. Ini rangkaian listrik. Waktu kita belajar teori rangkaian listrik mungkin tidak asing gambar ini ya. Kemudian isomer senyawa kimia karbon seperti ini. Kemudian transaksi konkurensi pada basis data misalkan seperti ini. Kemudian ini pada gambar ini, gambar diagram siklomatik yang kita gunakan untuk menguji sebuah program. Ini juga menggunakan graf ya. Teori otomata, nanti ada dapat mata kuliah otomata. Kemudian turnamen round robin untuk menyatakan biasanya digunakan untuk menyatakan atau menggambarkan suatu turnamen. Nah, ini contoh gambarnya ya. Yang atas adalah otomata, yang bawah adalah contoh turnamen penggunaan graf pada turnamen round robin. Pada waktu kita menuliskan atau menggambarkan denah rumah untuk menunjukkan suatu letak atau posisi, itu juga sebenarnya salah satu implementasi dari graf ya. Ada banyak istilah di dalam teori graf. Di sini akan kita bahas. Yang pertama adalah ketetanggaan atau istilahnya adjacent. Dua simpul dikatakan bertetangga kalau keduanya terhubung langsung. Lalu ada istilahnya bersisian atau insidensi ya. Kalau as adjacent atau ketetanggaan itu simpul dengan simpul. Kalau insidensi yaitu simpul dengan ruas. Kita lihat di sini. Pada gambar atas, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Jadi antar simpul kalau adjacent. Kalau insidensi itu kita meninjau simpul dengan ruas. Jadi kita bisa bilang sisi 23 atau garis 23 ya, di situ disebut garis atau sisi 23 karena garisnya nggak ada namanya ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa penamaan sebuah ruas itu akan mempermudah kita dalam menyebutkan ya. Tapi kalau nggak ada namanya juga nggak apa-apa. Cuma kalau kita sebut garisnya itu jadinya nyebut simpulnya gitu. Ruas 23 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Jadi ruas 23 atau garis yang warna merah itu, yang gambar bawah, itu menghubungkan antara simpul 23. Jadi kita mengatakan sisi 24 bersisian dengan simpul 2, sisi 23 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3 ya. Jadi sekali lagi, kalau adjacent itu kita fokus kepada hubungan antara simpul dengan simpul. Tapi kalau incident itu hubungan antara simpul dengan ruas atau garis. Terminologi ketiga yaitu simpul terpencil atau isolated graph, yaitu simpul yang tidak mempunyai sisi. Nanti kita akan lihat contohnya. Kemudian graf kosong. Kemudian ada lagi istilahnya derajat sebuah graf. Jadi graf itu memiliki derajat. Kita juga akan lihat nanti. Kemudian dalam graf itu ada path. Kita lihat pada contoh berikut. Pada gambar atas sebelah kiri itu yang disebut dengan simpul terpencil, yaitu simpul 5. Jadi simpul yang tidak terhubung dengan ruas manapun. Lalu ada yang namanya graf kosong. Simpulnya ada tapi tidak saling terhubung. Nah, kemudian tadi ada istilahnya derajat graf. Derajat graf itu adalah banyaknya ruas yang terhubung dengan simpul tersebut. Kita lihat gambar yang paling atas deh. Gambar yang paling atas itu kan ada simpul 1.1 ya. Nah, ada berapa ruas yang terhubung dengan simpul 1? Ada 2. Jadi derajat simpul 1 atau ditulis D dalam kurung 1. Jadi bacanya derajat simpul 1 adalah 2. Nah, karena di situ untuk penyederhanaan penulisan di situ ya. Derajat simpul 4 juga 2. Lihat derajat simpul 2 dan 3. Simpul 2 terhubung dengan 3 buah garis. Berarti derajat simpul 2 adalah 3. Derajat simpul 3 adalah 3. Nah, untuk gambar yang bawah, apabila terdapat gelung itu dihitung 2 ya, 2 kali. Jadi kalau kita lihat derajat simpul 3 pada gambar sebelah kiri bawah, untuk simpul 3 itu ada 3 garis ya.
E3, E4 tuh sama gelungnya. Tapi gelungnya dihitung 2. Jadi dikatakan derajat simpul 3 adalah 4. Kemudian Anda lihat di situ simpul 4 yang gambar sebelah kanan bawah. Ya, itu ada simpul 4, hanya satu garis yang terhubung dengan simpul 4. Nah, itu kita tuliskan D4 sama dengan 1. Artinya derajat simpul 4 adalah 1. Nah, ini disebut dengan simpul bergantung. Masih di gambar yang pojok kanan bawah, di situ ada simpul 5. Nah, itu simpul terpencil, tidak ada ruas manapun yang terhubung dengan simpul tersebut. Ya, maka derajat simpul 5 itu sama dengan 0. Lalu macam-macam lintasan. Tadi ada lintasan ya. Ada terminologi lintasan, ada lintasan sederhana, ada elementer, ada tertutup, ada terbuka. Lalu istilah berikutnya atau terminologi berikutnya adalah siklus atau cycle atau sirkuit. Kita lihat di sini. Itu yang pada gambar tersebut yang dikasih garis merah itu adalah lintasan. Jadi lintasan itu adalah perjalanan. Misalkan gini, nomor 1 itu tempat tinggal kita, kemudian nomor 2 itu adalah misalkan pasar, nomor 4 adalah kampus, nomor 3 misalkan stasiun. Nah, jadi kalau kita misalkan mau ke stasiun, karena kita ada perlu misalkan ke pasar, kemudian ke kampus, kemudian ke ke stasiun, maka itu lintasan kita. Jadi lintasan itu adalah perjalanan di dalam sebuah graf ya. Lintasan 1, 2, 3, 4 adalah lintasan dengan barisan sisi. 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 3. Istilah lain untuk lintasan adalah jalur. Lintasan 1, 2, 3 adalah lintasan sederhana. Disebut juga lintasan terbuka. Karena hasil perjalanannya, kalau kita cuma lihat garis merah itu menghasilkan graf terbuka. Kalau misalkan dari stasiun kita balik lagi ke rumah, nah itu akan menghasilkan lintasan 1, 2, 4, 3, 1. Berarti menghasilkan graf tertutup, maka dia disebut dengan lintasan tertutup. 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 2 itu bukan lintasan sederhana karena 2 kali dikunjungi. Pada lintasan sederhana 1, 2, 4, 3 itu panjang lintasannya adalah 3 karena kita melewati 3 ruas. Lalu ada istilahnya tadi siklus atau istilah lainnya cycle atau sirkuit, yaitu lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Sebenarnya seperti perjalanan yang kembali lagi ke titik asal. Jadi perjalanan dari titik asal kembali ke titik asal, maka dia akan menghasilkan graf tertutup atau cycle atau sirkuit. Ya, contohnya adalah ini. Berangkat dari 1, lalu ke 2, ke 3, balik lagi ke 1. Maka dia akan membentuk graf tertutup atau sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut tadi ya. Sirkuit sederhana adalah sirkuit dengan semua sisi yang dilalui hanya satu kali. Jadi kalau ada ruas yang dilalui lebih dari 1, maka dia tidak termasuk sederhana. Terminologi lainnya yaitu terhubung atau connected. Dua buah simpul, misalkan saja V1 dan V2, dikatakan terhubung jika terdapat garis atau lintasan dari V1 ke V2. Lalu ada yang disebut dengan istilahnya tree atau pohon, yaitu graf terhubung yang tidak mempunyai sirkuit. Jadi graf terbuka, nah itu disebut dengan tree. Graf tertutup disebut dengan siklus atau cycle atau sirkuit. Lalu ada yang istilahnya upagraf atau subgraf ya. Subgraf atau upagraf yaitu graf yang merupakan bagian dari graf yang lain. Selainnya disebut komplement upagraf atau kebalikan dari subgraf. Lalu ada yang disebut dengan spanning subgraf, yaitu subgraf yang lain dari sebuah graf asal. Kita lihat contohnya. Nah, di sini misalkan ada graf G paling kiri, yang tengah misalkan kita ambil subgraf, contoh misalkan subgraf. Kalau misalkan kenapa subgrafnya yang itu, ya kan tadi disebutkan bahwa subgraf itu bisa yang mana aja. Misalkan kita ambil potongan graf deh, atau kita sebut potongan graf atau subgraf.
1, 3, 4, 5 ya, maka kalau kita lihat graf G itu yang warna biru. Selain itu, selain 1, 3, 4, 5 atau graf yang digambarkan yang di tengah, maka itu disebut dengan komplemennya gitu, yang gambar merah ya, yang graf merah atau sisanya dari graf G. Kemudian tadi ada yang disebut dengan spanning tree ya. Misalkan kita lihat gambar yang sebelah kiri, itu ada sebuah graf. Pertanyaannya, subgrafnya yang mana? Nah, itu ada banyak. Kita lihat di sebelah kanan itu adalah subgraf yang mungkin dari dari graf yang kiri. Subgrafnya terbuka ya, sehingga disebut tree. Karena semua grafnya terbuka, tidak tertutup. Itu ada 16. Jadi, Anda bayangkan kalau misalkan gambar yang sebelah kiri, saya pikir itu tidak terlalu rumit ya, tapi mempunyai 16 kemungkinan subgraf. Nah, ini subgrafnya terbuka, maka disebut dengan spanning tree. Lalu ada istilahnya atau terminologi cut set. Cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila salah satu sisinya dibuang dari graf G menyebabkan dia tidak terhubung. Jadi cut set itu menghasilkan dua komponen ya. Misalkan di situ 1, 3 kita ambil ya. 1, 3 kita ambil, maka dia akan menghasilkan gambar yang terpisah ya, seperti yang sebelah kanan. Kemudian ada istilahnya graf berbobot. Graf-graf yang sebelumnya kita lihat, ruas-ruasnya itu tidak ada angkanya. Apabila kita memberikan angka atau harga, di situ harga itu maksudnya angka atau nilai tertentu pada suatu garis, maka dia menjadi graf berbobot. Nah, angka itu maksudnya angka apa? Ya tergantung kita menggambarkan graf itu graf apa. Misalkan graf yang itu simpulnya ada A, B, C, D, E. Nah, itu misalkan menunjukkan sebuah lokasi. Angka 10, 12, 15, 9, 8, 11, 14 itu menunjukkan misalkan ya jarak tempuh atau waktu tempuh atau misalkan kos gitu. Tergantung itu gambar apa dan untuk apa. Lalu ada graf sederhana khusus. Graf sederhana khusus itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah complete graph, yaitu graf sederhana yang tiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul yang lain. Jadi lengkap ya. Kemudian ada graf lingkaran, bukan bentuknya lingkaran, tapi setiap simpul punya derajat 2. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian ada graf teratur, yaitu graf yang simpulnya punya derajat yang sama. Kalau 2, 2 semua, 3, 3 semua, 4, 4 semua. Graf bipartit yaitu graf yang jadi simpulnya itu bisa dipisah menjadi dua himpunan. Kita lihat di sini contoh grafnya. Yang pertama adalah graf sederhana khusus. Graf lengkap. Anda lihat pada gambar yang mungkin yang simpel K3 ya, gambar 3. Di situ setiap simpul itu punya ruas ke simpul lain. Tidak ada yang tidak. Maka apabila demikian, dia disebut graf lengkap. Begitu pula dengan K4, K5, K6. Silakan nanti Anda analisa ya. Lalu ada graf lingkaran. Graf lingkaran ini bukan graf lengkap. Ya, di situ graf yang setiap simpulnya derajatnya 2. Jadi setiap titik itu dihubungkan oleh 2 garis. Tidak lebih, tidak kurang. Dan semuanya sama. Semuanya sama. Semua titik atau semua simpul terhubung dengan 2 garis. Maka disebut dengan graf lingkaran. Jadi jumlah derajatnya semuanya 2. Lalu ada graf teratur atau regular graph, yaitu graf yang mempunyai derajat yang sama. Nah, jadi graf lingkaran itu termasuk kategori graf teratur. Tapi graf teratur itu belum tentu graf lingkaran. Karena pada contoh berikut ini graf teratur, tapi bukan graf lingkaran. Jadi graf teratur itu apabila semua simpul mempunyai derajat yang sama. Semuanya 3, semuanya 2. Nah, kebetulan graf lingkaran itu semuanya 2. Yang terakhir adalah graf bipartit. Nah, ini
graf yang bisa dipisah ya. Jadi misalkan kita lihat di situ yang gambar sebelah kiri itu ada dua graf bipartit ya. Jadi kalau kita perhatikan simpul H1 itu terhubung dengan simpul W, simpul G, simpul E. Begitu pula dengan H2 dan H3 juga terhubung dengan simpul W, G, E. Tapi H1 tidak terhubung dengan H2, H1 tidak terhubung dengan H3 secara langsung. Ya, jadi H1, H2, H3 itu punya ciri yang sama sehingga dia bisa jadi satu himpunan. Begitu pula dengan WGE itu jadi satu himpunan. Nah, itu adalah graf bipartit. Baik, semoga bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.